Maaf Ibu, sudah kedengaran nih Bu. Iya, sudah jelas. Silakan presentasi. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak dan Ibu dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang di mana judulnya itu analisis dompet digital terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan pada UMKM. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adran Maulana dengan NIM 230901501061. Selanjutnya itu di sini terdiri dari tiga materi. Yang pertama itu ada pendahuluan, kedua ada kajian pustaka, dan yang ketiga itu ada metode penelitian. Pada materi pertama yaitu bab satu pendahuluan yang yang terdiri dari latar belakang. Adapun latar belakang saya yaitu transformasi digital membawa perubahan besar dalam pengelolaan UMKM serta dompet digital mempermudah transaksi, meningkatkan efisiensi dan potensi transparansi. Namun, sebagian besar UMKM belum mengintegrasikan dompet digital dengan sistem pencatatan keuangan, yang di mana hal ini menghambat peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Sehingga penelitian ini penting untuk meneliti sejauh mana penggunaan dompet digital berkontribusi terhadap dua aspek tersebut pada UMKM di Kota Makassar. Terus selanjutnya itu ada rumusan masalah yang dimana di sini terdiri dari dua. Yang pertama itu bagaimana hubungan antara penggunaan dompet digital dan peningkatan transparansi laporan keuangan UMKM. Yang kedua itu sejauh mana pengaruh signifikan penggunaan dompet digital terhadap akuntabilitas keuangan UMKM di Kota Makassar. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian yang dimana tujuan penelitian saya itu juga terdiri dari dua bagian yang dimana pertama menganalisis pengaruh penggunaan dompet digital terhadap transparansi laporan keuangan UMKM di Kota Makassar, dan yang kedua itu menguji kontribusi penggunaan dompet digital dalam memperkuat akuntabilitas keuangan UMKM di Kota Makassar. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian yang di sini terdiri dari teoritis dan praktis. Teoritis itu sendiri terdiri dari dua bagian yang dimana pertama mengembangkan literatur akuntansi digital dan sistem keuangan UMKM. Yang kedua menjadi dasar penelitian lanjutan tentang integrasi vintage dalam akuntansi. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian praktis yang dimana terdiri dari tiga bagian. Yang pertama itu bagi UMKM untuk meningkatkan pemahaman dan praktik pencatatan digital. Selanjutnya bagi pemerintah yang dimana untuk menjadi bahan kebijakan pendampingan digitalisasi UMKM. Dan yang ketiga itu bagi akuntan atau konsultan yang dimana sebagai referensi implementasi pencatatan berbasis dompet digital. Next itu ada bab 2 yang kajian pustaka. Kajian pustaka saya itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada digitalisasi, akuntansi dan pencatatan keuangan UMKM. Kedua, penggunaan dompet digital. Tiga, transparansi dan akuntabilitas. Keempat, analisis kritis kajian terdahulu. Dan kelima itu gap penelitian. Yang dimana digitalisasi, akuntan dan pencatatan keuangan UMKM. Pertama, digitalisasi akuntan membantu UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan transaksi, di mana sistem ini meminimalkan kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan manual. Aplikasi seperti buku kas juga terbukti mendorong pelaku UMKM untuk mulai mencatat transaksi harian secara teratur. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mempercepat proses pencatatan, tetapi juga untuk meningkatkan laporan keuangan. Selanjutnya itu ada penggunaan dompet digital pada UMKM. Dompet digital menjadi alat pembayaran yang praktis dan efisien bagi UMKM, di mana teknologi ini mempermudah transaksi, memperluas pasar, dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Namun banyak pelaku usaha masih memanfaatkannya hanya sebagai sarana pembayaran tanpa dihubungkan dengan sistem pencatatan keuangan. Padahal dompet digital dapat menjadi alat yang penting untuk mendukung transparansi keuangan jika digunakan secara optimal. Selanjutnya itu ada transparansi dan akuntabilitas keuangan UMKM. Di mana transparansi berarti keterbukaan informasi keuangan,
sedangkan akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab pengelolaan dana. UMKM yang menerapkan kedua prinsip ini memiliki daya saing dan kinerja yang lebih baik. Namun sebagian besar masih bercampur keuangan pribadi dan usaha serta tidak mencatat transaksi secara rutin sehingga laporan keuangan UMKM tersebut belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Selanjutnya itu ada analisis kritis kajian terdahulu yang dimana penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi dan dompet digital dapat mendukung tata kelola keuangan UMKM. Namun sebagian besar studi masih fokus pada efisiensi transaksi atau peningkatan omset, bukan pada aspek transparansi dan akuntabilitas, yang dimana hal ini menunjukkan adanya peluang penelitian baru untuk mengkaji dampak penggunaan dompet digital terhadap kualitas laporan keuangan UMKM itu sendiri. Selanjutnya itu ada gap penelitian, yang dimana masih sedikit penelitian menguji secara empiris hubungan penggunaan dompet digital dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan UMKM khususnya di Kota Makassar. Sebagian besar studi hanya menyetori literasi digital dan efisiensi transaksi tanpa mengaitkannya dengan aspek akuntansi, di mana penelitian ini juga berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran dompet digital dalam memperkuat tata kelola keuangan UMKM secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya itu kita masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian, yang dimana metode penelitian itu terdiri dari beberapa. Pertama, jenis penelitian, yang dimana jenis penelitian saya ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pengaruh yang dimana kita meneliti pengaruh penggunaan dompet digital terhadap transparansi dan akuntabilitas UMKM transparansi dan akuntabilitas keuangan pada UMKM secara terukur, objektif dan faktual. Selanjutnya itu ada sumber dan jenis data, yang dimana sumber data yang saya gunakan itu ada data primer yang kita memperolehnya melalui kuesioner yang dilakukan dengan menggunakan skala linear 1-5, dan kita mengolah datanya itu menggunakan program IBM SPSS versi 26. Selanjutnya itu ada variabel penelitian, yang dimana di sini variabel penelitian saya itu terdapat 3, yang dimana pertama itu ada penggunaan dompet digital sebagai X1, selanjutnya transparansi keuangan sebagai Y1, dan akuntabilitas keuangan sebagai Y2. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Populasinya itu seluruh UMKM di Kota Makassar dan UMKM yang menggunakan dompet digital. Adapun sampelnya itu 100 responden atau 100 pengguna dompet digital pada UMKM, yang dimana jumlah sampel tersebut ditentukan dengan rumus Lovin dengan margin error 10%. Selanjutnya itu ada prosedur penelitian, yang dimana kita pertama itu mengidentifikasi masalah dan studi literatur, selanjutnya penyusunan instrumen, dan selanjutnya itu ada pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis hasil. Mungkin sekian dari saya. Sekian dari saya. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, kepadanya dipersilahkan, dan hanya membatasi 2 pertanyaan. Terima kasih.